Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Ramdhani, NIM 21061130, jurusan Ekonomi. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan di bab 2 pelajaran statistika dengan Bapak Alpon. Penyajian data. Penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang tetap dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuatu dengan tujuan yang diinginkan. Tujuannya untuk menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata dengan baik, sehingga bermakna informasi bagi pengambilan keputusan manajerial. Contoh-contoh perlunya penyajian data. A. Melihat prospek saham-saham sebelum melakukan investasi di pasar modal. B. Melihat informasi daftar harga-harga sebelum membeli mobil. Langkah-langkah dalam statistik deskriptif ini adalah 1. Memahami masalah dan jawaban yang diperlukan. 2. Mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah dan tujuan. 3. Menata data incuran ke dalam distribusi frekuensi. 4. Menyajikan data distribusi secara grafik. 5. Menarik kesimpulan mengenai permasalahan. Selanjutnya, jadi penyajian data ini terbagi menjadi ada distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi itu adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dunia atau lebih kategori. Langkah-langkah distribusi frekuensi adalah 1. Mengumpulkan data. 2. Mengurutkan data dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya. 3. Membuat kategori kelas, yaitu jumlah kelas K sama dengan 1 tambah 3,322 log N, di mana 2K besar dari N, di mana K adalah jumlah kelas dan N jumlah data. D. Membuat interval kelas. Interval kelas sama dengan adalah nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi jumlah kelas. E. Melakukan perhitungan atau penuntutan setiap kelasnya. Selanjutnya, contoh distribusi frekuensi saham di B. Contoh ini kita contohkan ke dalam perusahaan atau saham. 1. Jumlah N adalah 22 dengan nilai tertinggi 114,4 dan nilai terendah 77,0. 2. Jumlah kelas sama dengan 1 tambah 3.322 log 22 sama dengan 5,46 dibulatkan ke 5. Kenapa dibulatkan ke 5? Karena 46 itu kurang dari 5. Komanya ini kurang dari angka 5. 3. Interval kelas sama dengan 114 dikurang 77 bagi 5 sama dengan 7,4. Jadi kalau kita contohin ke tabel kayak gini jadinya. Di kelas 1, kelas 2 dibagi per kelas ya. Kan ada nilai kelas tadi 1, 2, 3, 4, 5. Itu nanti nilai intervalnya kan yang terendah 77. Nah, jadi kita buatkan angkanya itu dari 77,0 dikurang 84,4. Nilai intervalnya 77,0 kurang 84 sampai 84,4.
frekuensinya 3, jumlah frekuensinya 3. Ini dalam bentuk romawi, ini dalam bentuk angka. Nomor 2, 84,5 sampai dengan 91,9. Frekuensinya 4, jumlah frekuensinya 4. Ini dalam bentuk angka. Selanjutnya 92,0 sampai dengan 99,4, frekuensinya 7. Dalam bentuk angkanya 7 ya. Selanjutnya 99,5 sampai dengan 106,9, frekuensinya 4. Selanjutnya 107 kurang 0 sampai dengan 114,4, frekuensinya 4. Selanjutnya distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif itu adalah frekuensi relatif setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi totalnya. Contohnya gini, kelas K1 intervalnya 77,0 sampai dengan 84,4, jumlah frekuensinya 3. Kalau jadikan frekuensi relatifnya adalah 17. Keterangannya 3 bagi 22 kali 100. Ini keterangannya. Selanjutnya 84,5 sampai dengan 91,9. Jumlah frekuensinya 4 dan frekuensi relatifnya 22. Keterangannya 4 bagi 22 kali 100%. Selanjutnya 92,0 sampai dengan 99,4. Jumlah frekuensinya 7 dan dijadikan ke frekuensi relatif dalam 39. Keterangannya 7 selanjutnya frekuensi relatifnya 39, keterangannya 7 dikali 22 kali 100%. Selanjutnya 99,5. Selanjutnya 99,5 sampai dengan 106,9. Jumlah frekuensinya 4. Frekuensi relatifnya adalah 22. Keterangannya 4 bagi 22 dikali 100%. Ataupun dengan selanjutnya. Selanjutnya penyajian data dengan grafik. Penyajian data dengan grafik adalah membuat distribusi frekuensi dalam bentuk sajian gambar baik grafik poligon, histogram atau OGIF. Istilah pentingnya adalah ada beberapa istilah penting dalam penyajian data. 1. Batas kelas. Batas kelas adalah nilai terendah dan tertinggi pada suatu kelas. 2. Nilai tengah kelas adalah nilai yang letaknya di tengah kelas. 3. Nilai tepi kelas adalah nilai batas antar kelas atau border yang memisahkan nilai antara kelas satu dengan kelas lainnya. Selanjutnya, frekuensi kumulatif adalah penjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat atau menurun. Selanjutnya, contoh distribusi frekuensi. Ini contohnya kelas ke-1 intervalnya bedanya sama tadi itu karena tidak ada frekuensi relatifnya. Karena semuanya sama. Di sini keterangannya yang tidak ada. Bisa dilihat perbedaannya. Contohnya nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas adalah nilai yang letaknya di tengah kelas. Contohnya kelas ke-1 intervalnya adalah
77,0 sampai dengan 8,4. Nilai tengah kelasnya adalah 80,7. Caranya itu 77,0 ditambah 84,4 dibagi 2. Hasilnya 80,7. Baru dapat nilai tengah kelasnya. Selanjutnya 84,5 sampai dengan 91,9. Keterangannya biar dapat nilai tengah kelas adalah 84,5 tambah 91,9 dibagi 2. Nilai tengah kelasnya 88,2. Selanjutnya 92,0 sampai dengan 99,4. Nilai tengah kelasnya 95,7. Caranya adalah 92,0 ditambah 99,4 dibagi 2. Nilai tengah kelasnya 95,7. Selanjutnya 107,0 sampai dengan 114,4. Nilai tengahnya 110,7. Caranya 107,0 dibagi 2 sama dengan 110,7. Selanjutnya nilai TP kelas. Nilai TP kelas itu adalah nilai batas antar kelas yang memisahkan nilai-nilai antara kelas satu dengan kelas lainnya. Contoh, ya, nilai intervalnya 77,0 sampai dengan 84,4. Frekuensinya 3. Nilai TP kelasnya itu 76,95. Karena 76,9 ditambah 77,0 bagi 2 sama dengan 76,95. Kenapa bisa 76,9? Karena sebelum nilai 77,6 adalah 76,9. Di situ ditanya guys, tadi sebelum nilai 77 ini. Sebelum 77, 76. Selanjutnya 84,5 sampai dengan 91,9. Frekuensinya 4, nilai TP kelasnya adalah 84,45. Caranya adalah 84,4 tambah 84,5 bagi 2. Hasilnya 84,45. Yang ini nih yang hasil dari nilai TP kelas 2 nih, karena dia kan nilai TP kelas, jadi diambil nilai TP-nya dari nilai TP-nya. Jadi nilai TP kelas 1 itu ditambah sama nilai TP kelas 2. Selanjutnya 92,0 sampai dengan 99,4. Frekuensinya 7. Nilai TP kelasnya adalah 91,95. Terangannya 91,9 ditambah 92,0 bagi 2 sama dengan 91,95. Jadi nilai kelas ketiga ini sama dengan caranya dengan nilai kelas yang kedua. Diambil dari nilai TP-nya. Selanjutnya 99,5 sampai dengan 106,9. Frekuensinya 4, nilai TP kelasnya 99,45. Keterangannya 99,4 ditambah 99,5 dibagi 2 sama dengan 99,45. Selanjutnya 107,0 sampai dengan 114,4. Frekuensinya 4, nilai TP kelasnya ada 2. Terus 106,9
6,95 sama dengan 114,45 karena 106,9 tambah 107,0 bagi 2 hasilnya 106,95. Jadi yang nilai ini nggak nilai TP-nya, jadi nilai TP-nya itu 114,5 itu 114,4 ditambah 114,5 sebanyak 114,45. Ini caranya ini diambil dari nilai TP karena kita ingin mengetahui nilai TP kelasnya. Jadi cara nyumainnya kita ambil dari nilai TP interval per kelas ini. Biasanya gini. Semoga mudah dipahami sama teman-teman semua. Selanjutnya, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah penjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat atau kurang dari, atau menurun atau lebih dari. Jadi nilai frekuensi kumulatif ini kita ambil dari nilai TP kelas tadi. Dari nilai TP kelas ini ke sini. Jadi frekuensi kurang dari dan frekuensi. Jadi kita mengetahui TP kelas tadi itu frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari melalui frekuensi kumulatif ini. Jadi 77,0 sampai dengan 84,4. Frekuensinya 3. Dari TP kelasnya 76,95. Frekuensi kurang darinya 0 tambah 0 sama dengan 0. Frekuensi lebih dari 22 kurang 0 sama dengan 22. Jadi nilai TP kelas 76,9 ini frekuensinya kurang dari 0 dan lebih dari 22. Selanjutnya 44,5 sampai dengan 91,9. Dari TP kelasnya 84,45. Frekuensinya kurang dari 0 tambah 3 sama dengan 3 dan lebih dari 22 kurang 3 sama dengan 19. Selanjutnya 92,0 sampai dengan 99,4. Nilai TP kelasnya adalah 91,95. Frekuensinya kurang dari 3 tambah 4 sama dengan 7 dan lebih dari 19 kurang 4 sama dengan 5. Selanjutnya 99,5 sampai dengan 106,9. Nilai TP kelasnya 99,45. Frekuensinya kurang dari 7 tambah 7 sama dengan 14, lebih dari 15 kurang 7 sama dengan 8. Selanjutnya 107,0 sampai dengan 114,4. Jadi TP kelasnya 106,95 sampai 114,45. Frekuensinya yang 106,9. Nah, frekuensinya kurang dari 14 tambah 4 sama dengan 14 dan lebih dari 8 kurang 4 sama dengan 4. Sedangkan yang 114 kurang 45 frekuensi kurangnya dari 18 tambah 4 sama dengan 22 dan lebih dari 4 kurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya penyajian data dengan Microsoft Excel. Histogram adalah grafik yang berbentuk balok, di mana sumbu horizontal X adalah TP kelas dan sumbu vertikal Y adalah frekuensi setiap kelas. Jadi ini intervalnya frekuensi dan frekuensi kita jadikan ke dalam bentuk Excel.
kayak gini bentuknya. Bentuknya kayak gini, jadi nilai tengahnya ini poligon ya. Jadi nilai tengah, jadi tepi garis interval atas sahamnya horizontal, di sininya vertikal Y, di sini X ini ya. Dan kita bisa lihat juga grafiknya. Grafik dari interval 76,95 sampai dengan 84,45 ini progresinya di 3. Sedangkan 84,45 sampai dengan 91,95 progresinya di 4. Bisa dilihat ya guys, teman-teman. Selanjutnya poligon. Poligon adalah grafik berbentuk garis dan menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Ini dalam bentuk grafik Excel-nya, yang X-nya dengan interval, yang Y-nya jumlah frekuensi. Selanjutnya kurva Ogilvy. Kurva Ogilvy adalah diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan progresi kumulatif. Jadi ini contohnya, progresi ini dalam bentuk persen. Ini kurvanya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf kata. Jadi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.